Shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ruya Monika Nenggolan. Saya dari kelas 11 HKL 3. Di sini, saya ingin memaparkan tentang materi pajak penghasilan pasal 22. Isi materi saya kali ini adalah yang pertama ada perkenalan, yang kedua ada pengertian, yang ketiga ada objek, yang keempat ada perluasan, yang kelima ada pengecualian, yang keenam ada tarif pajak, yang ketujuh ada pemungut, yang ke-8 ada contoh transaksi, dan yang terakhir ada penutup. Pengertian pajak penghasilan pasal 22. PPh pasal 22 merupakan pajak yang dikenakan pada badan usaha, baik milik pemerintah maupun badan usaha swasta yang melakukan kegiatan ekspor dan impor. Pajak jenis ini memiliki tarif yang bervariasi dan bergantung dari pemungut serta objek dan jenis transaksi. Ketentuan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. PPh pasal 22 ini merupakan bentuk pungutan yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Objek pajak penghasilan pasal 22. Objek PPh pasal 22 ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 34 PMK 010/2017 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Objek PPh pasal 22 antara lain: yang pertama ada impor barang dan ekspor. Impor dan ekspor barang yang dijalankan eksportir dikenakan PPh pasal 22, yaitu barang komoditas, yang pertama tambang batu bara, kedua mineral logam, yang ketiga mineral bukan logam. Yang kedua adalah pembayaran atas pembelian barang. Pembayaran atas pembelian barang dikenakan PPh pasal 22 dipungut oleh bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA dengan menggunakan mekanisme uang persediaan atau UP pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya. Yang ketiga adalah pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga. Pembayaran atas pembelian barang pada pihak ketiga yang dikenakan PPh pasal 22 dilakukan dengan cara pembayaran langsung ke KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar uang yang diberi delegasi dari KPA. Yang keempat adalah pembayaran atas pembelian barang untuk BUMN. Pembayaran atas pembelian barang untuk bahan usaha milik negara atau BUMN dikenakan PPh pasal 2 untuk keperluan usaha. Yang kelima adalah penjualan hasil produksi pada distributor. Penjualan hasil produksi pada distributor dikenai PPh pasal 22 adalah distributor dalam negeri oleh badan usaha bidang, industri semen, industri baja, industri otomotif, industri kertas, industri hulu, dan industri farmasi. Yang keenam adalah penjualan kendaraan bermotor. Yang keenam adalah penjualan kendaraan bermotor. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri dikenakan PPh pasal 2 oleh penjual, agen tunggal pemegang merek atau ATPM, agen pemegang merek atau APM, importir kendaraan bermotor. Yang ketujuh adalah penjualan migas. Penjualan migas oleh produsen dan importir dikenakan PPh pasal 22, diantaranya penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, atau pelumas. Yang kedelapan adalah pembelian bahan-bahan dari pedagang pengepul. Pembelian bahan-bahan dari pedagang pengepul untuk industri atau ekspor yang dikenakan PPh pasal 22 dalam sektor kehutanan, pertanian. Yang kedelapan adalah pembelian barang-barang dari pedagang pengepul. Pembelian bahan-bahan dari pedagang pengepul untuk industri atau ekspornya dikenakan PPh pasal 22 dalam sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Yang kesembilan adalah penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah dikenakan PPh pasal 22. Yang kesembilan atau yang terakhir, penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah dikenakan PPh pasal 22 ini dilaksanakan oleh wajib pajak badan. Perluasan PPh pasal 22.
Pajak penghasilan pasal 22 ini juga berhubungan dengan penjualan barang sangat mewah. Penjualan barang sangat mewah ini pun dicantumkan dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 92 PMK 03 2019 tentang perubahan kedua atas PMK nomor 253 PMK 03 2008. Pada Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 92 PMK 03 2019 mengatur wajib pajak badan tertentu sebagai pemungut pajak penghasilan dari pembeli atas penjualan barang sangat mewah. Kemudian untuk waktu pemungutan PPh pasal 22 dilaksanakan saat penjualan barang tergolong mewah. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 dalam PMK 92 2019, barang yang tergolong sangat mewah dan dikenakan PPh pasal 22 yaitu: yang pertama ada pesawat terbang dan helikopter pribadi, yang kedua ada kapal pesiar dan sejenisnya, yang ketiga ada rumah beserta tanah dengan harga jual atau pengalihan lebih dari 30 miliar atau luas bangunan lebih dari 400 meter kuadrat. Yang keempat ada apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihan lebih dari 30 miliar atau luas bangunan lebih dari 150 meter kuadrat. Yang kelima, ada kendaraan bermotor roda 2 dan 3 dengan harga jual lebih dari 300 juta. Yang keenam, ada kendaraan bermotor roda 4 berupa sedan, jeep, sport utility vehicle atau SUV, multi-purpose vehicle atau MPV, minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 2 miliar. Pengecualian PPh pasal 22. Yang pertama ada impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh. Harus disertai surat keterangan bebas PPh pasal 22 yang diterbitkan Direktur Jenderal Pajak. Yang kedua ada impor barang yang dibebaskan dari bea masuk. Dilakukan ke dalam kawasan berikat dan entrepot produksi untuk tujuan ekspor atau FT. Yang kedua, dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 PP nomor 6 tahun 1969 tentang pembebanan atas impor sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan PP nomor 26 tahun 1988. Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 1973. Kiriman hadiah dan untuk tujuan keilmuan. Yang ketiga ada pembayaran atas penyerahan barang. Yang keempat ada pembayaran untuk pembelian bahan bakar. Tarif pajak penghasilan pasal 22. Yang pertama ada atas impor. 1. Menggunakan angka pengenal importir API sama dengan 2,5% dikali nilai impor. Yang kedua, non API sama dengan 7,5% dikali nilai impor. Yang ketiga, tidak dikuasai sama dengan 7,5% dikali harga jual lelang. Yang kedua, atas pembelian barang oleh BJPB, bendahara pemerintah, BUMN atau BUMD sama dengan 1,5% dikali harga pembelian, tidak termasuk PPN dan tidak final. Yang ketiga, ada atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan keputusan DJP. Yang pertama ada kertas sama dengan 0,1% dikali DPP PPN atau tidak final. Yang kedua, semen sama dengan 0,25% dikali DPP PPN tidak final. Yang ketiga, baja sama dengan 0,3% dikali DPP PPN tidak final. Yang keempat, otomotif sama dengan 0,4% dikali DPP PPN atau tidak final. Yang keempat ada atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut. Yang pertama, pungutan PPh pasal 22 kepada penyalur atau agen bersifat final. Selain penyalur atau agen, tidak bersifat final. Yang kelima ada atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan 0,25% dikali harga pembelian, tidak termasuk PPN. Yang keenam ada atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API sama dengan 0,5% dikali nilai impor. Ketujuh, atas penjualan. Yang pertama ada pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari 20 miliar. Yang kedua kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 10 miliar. Yang ketiga rumah beserta tanah dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari 10 miliar kurang lebih dan luas 7 atas penjualan. Yang pertama ada pesawat
ketujuh, atas penjualan. Yang pertama ada pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari 20 miliar. Yang kedua kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 10 miliar. Yang ketiga rumah beserta tanah dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari 10 miliar dan luas bangunan lebih dari 500 meter. Yang ketujuh, atas penjualan. Yang pertama, pesawat udara pribadi dengan harga jual 20 miliar. Yang ketujuh, atas penjualan. Yang pertama ada pesawat udara pribadi dengan harga jual 20 miliar. Yang kedua kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual 10 miliar. Yang ketiga rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari 10 miliar dan luas tanahnya lebih dari 500 meter kuadrat. Dan yang terakhir apartemen, kondominium dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari 10 miliar dan luas bangunan lebih dari 400 meter kuadrat. Yang selanjutnya adalah kendaraan bermotor roda 4 pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility. Yang selanjutnya adalah kendaraan bermotor roda 4 pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility. Yang selanjutnya adalah kendaraan bermotor roda 4 pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility. Yang selanjutnya adalah kendaraan bermotor roda 4 pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility. Yang selanjutnya adalah kendaraan bermotor roda 4 pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle atau SUV, multi-purpose vehicle atau MPV, minibus, dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 5 miliar rupiah dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3000 cc. Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPNBM. Yang terakhir adalah untuk yang tidak memiliki NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 22. Pemungut PPh pasal 22. Pada PPh nomor 7 tahun 1983 yang beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008, pemungut PPh pasal 22 ini adalah wajib pajak badan yang menjual barang yang tergolong sangat mewah. 1. Wajib pajak badan pemungut PPh pasal 22. Yang pertama adalah Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea Cukai atau DJBC atas objek PPh pasal 22 impor barang. Yang kedua adalah bendara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga negara lainnya berkaitan dengan pembayaran atas pembelian barang. Yang ketiga ada bendara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan uang persediaan. Yang keempat ada kuasa pengguna anggaran atau KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar Yang keempat ada kuasa pengguna anggaran atau KPA atau pejabat penerbit surat Yang keempat ada kuasa pengguna anggaran atau KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberikan delegasi oleh kuasa pengguna anggaran atau KPA untuk pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan pembayaran langsung. Yang kelima ada badan usaha milik negara atau BUMN, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan serta Yang kelima ada badan usaha milik negara atau BUMN, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Yang keenam adalah industri dan eksportir sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya. 2. Perusahaan swasta yang wajib memungut PPh pasal 22 saat penjualan. Yang pertama ada badan usaha dalam bidang industri. Yang kedua ada perusahaan swasta yang wajib memungut. Yang kedua adalah perusahaan swasta
Yang kedua adalah perusahaan swasta yang wajib memungut PPh pasal 22 saat penjualan. Yang pertama ada badan usaha dalam bidang industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi untuk penjualan hasil produksinya pada distributor dalam negeri. Selanjutnya ada badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja dan industri hulu yang terintegrasi antara hulu dan industri hilir. Dan yang selanjutnya, pedagang pengepul berupa badan atau orang pribadi yang usahanya menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Sekarang kita masuk ke contoh perhitungan. Yang pertama adalah perhitungan PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh instansi pemerintah. Contoh soalnya adalah PT DTC berkedudukan di Jakarta, menjadi pemasok alat-alat tulis kantor bagi Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Pada tanggal 1 Oktober 2015, PT DTC melakukan penyerahan barang kena pajak dengan nilai kontrak sebesar 11 juta atau nilai sudah termasuk PPN. Maka, berapakah PPh pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan? Jawabannya adalah yang pertama, nilai kontrak termasuk PPN sebesar 11 juta, yang kedua DPP 100 per 110 dikali 11 juta senilai 10 juta, yang ketiga PPN dipungut 10% dari DPP yaitu 10% dari 10 juta yaitu senilai 1 juta, dan yang keempat PPh pasal 22 yang dipungut 1,5% dikali 10 juta sama dengan senilai 150.000. Jadi, besarnya PPh pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan sebesar 150.000. PPh pasal 22 sama dengan 1,5% dikali harga pembelian tidak termasuk PPN. Contoh perhitungan yang kedua adalah perhitungan PPh pasal 22 atas impor barang. Pada tanggal 1 Januari 2016, PT ABC mengimpor barang dari Jerman dengan harga faktur 100.000. Contoh perhitungan yang kedua adalah perhitungan PPh pasal 22 atas impor barang. Contoh soalnya ialah pada tanggal 1 Januari 2016, PT ABC mengimpor barang dari Jerman dengan harga faktur 100.000 US dollar. Barang yang diimpor adalah jenis barang yang tidak termasuk dalam barang-barang tertentu yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 PMK 010/2016. Biaya asuransi yang dibayar di luar negeri sebesar 5% dari harga faktur dan biaya angkut sebesar 10% dari harga faktur. Bea masuk dan bea masuk tambahan masing-masing sebesar 20% dan 10%. Kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan pada saat itu sebesar 1 US dollar sama dengan Rp10.000. Hitunglah PPh pasal 22 yang dipungut oleh Ditjen Bea Cukai jika PT ABC memilih API atau angka pengenal impor dan jika tidak memiliki API. Pertama, harga faktur senilai 100.000 US dollar. Yang kedua, biaya asuransi 5% dikali 100.000 US dollar sama dengan 5.000 US dollar. Yang ketiga, biaya angkut 10% dikali 100.000 US dollar sama dengan 10.000 US dollar. CIF atau Cost Insurance dan Freight yaitu hasil dari harga faktur ditambah biaya asuransi ditambah biaya angkut jadi senilai 115.000 US dollar. Yang keempat ada CIF dalam rupiah yaitu 115 juta dikali 10.000 yaitu hasilnya sama dengan 1.150 juta. Yang kelima ada bea masuk 20% dikali 1.150 juta hasilnya adalah 230 juta. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah bea masuk tambahan senilai 10% dikali 1.150 juta hasilnya adalah 115 juta. Nilai impor adalah dari CIF ditambah bea masuk ditambah bea masuk tambahan. Hasilnya adalah 1.495 juta. Jadi, PPh pasal 22 yang dipungut oleh DJBC jika PT ABC memiliki API yaitu 2,5% dikali nilai impor sama dengan 2,5% dikali 1.495.000 yaitu sama dengan 37.375.000.
Nah, PPh pasal 22 yang dipungut oleh DJBC jika PT ABC tidak memiliki API yaitu 7,5% dikali nilai impor, yaitu 7,5% dikali 1.495.000.000 sama dengan 112.125.000. Contoh perhitungan selanjutnya yaitu perhitungan PPh pasal 22 yang dipungut oleh Pertamina dan badan usaha selain Pertamina. Contoh soalnya adalah PT Pertamina selalu produsen bahan bakar minyak, gas, dan pelumas menyerahkan bahan bakar minyak senilai 300 juta atau tidak termasuk PPN kepada non-SPBU. Maka berapakah PPh pasal 22 yang dipungut? Jawabannya adalah PPh pasal 22 yang dipungut atas penyerahan bahan bakar minyak adalah 0,3% dikali 300 juta, yaitu senilai 900.000. Sekian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf dan sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Dengan ini, presentasi kali ini saya tutup. Saya Ruya Monika Nenggolan mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, Shalom.